Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita memulaikan aktivitas hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita semua percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini posisi ada di daerah pegunungan di Kawah Wurung, masuk dalam kawasan Bondowoso. Di sini kita berbicara tentang berlibur. Berbicara tentang berlibur adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan jasmani dan rohani. Saya ambil judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Allah melihat semuanya baik. Hal ini sebuah aktivitas, liburan adalah suatu aktivitas yang dikerjakan selain bekerja. Di samping bekerja, orang-orang juga melakukan aktivitas, yaitu tentang liburan. Kegiatan umum dilakukan saat rekreasi adalah berpariwisata, olahraga, bermain, dan hobi-hobi yang lain. Tempat-tempat rekreasi itu biasanya di pegunungan, di laut, dan di berbagai daerah. Saat orang berekreasi bisa menikmati karya ciptaan Tuhan yang luar biasa, di mana biasanya suasana di pegunungan itu udaranya sejuk, beda dengan suasana di pantai. Kalau di pantai itu biasanya udaranya panas. Puji nama Tuhan, Tuhan ciptakan segala sesuatunya itu indah, termasuk segala jenis pohon-pohon pegunungan, supaya manusia bisa mengelola dan merawatnya dengan baik dan tidak merusaknya. Kita mau lihat di dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Di ayat 12 dikatakan, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Allah itu sungguh baik ya Bapak Ibu Saudara semua. Setelah semua yang diciptakan dan dijadikan, maka Allah membentuk manusia, dan manusia itu diberi kepercayaan untuk mengelola bumi ini. Dan manusia adalah ciptaan yang mulia, diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Dan manusia itu diberi kepercayaan untuk memberi nama segala burung di udara dan binatang di hutan. Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 19 dikatakan, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu." Kita melihat di sini ada gunung-gunung dan pohon-pohon, ada binatang juga. Itu Tuhan percayakan kepada manusia. Dan segala yang baik yang ada di dunia ini telah dirusak oleh orang-orang yang hanya mementingkan kesenangannya sendiri dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ada iblis yang ingin merusak dengan cara mempengaruhi hati dan pikiran manusia, sehingga
tidak mentaati firman yang disampaikan Allah di dalam, kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 4-5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah tipu muslihat iblis. Itulah tipu daya iblis yang ingin memisahkan manusia dari kasih Allah. Dengan berbagai cara diupayakan untuk manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang berkorban di atas kayu salib, yang memperdamaikan manusia dengan Allah, sehingga siapa yang percaya dan mengikut Yesus tidak mengalami penghukuman, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan di Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji nama Tuhan. Meskipun saat ini iblis masih terus bekerja di dunia ini untuk menjatuhkan manusia, kita percaya kalau iman kita di dalam Kristus, iman kita di dalam Yesus kuat. Dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Dan segala keindahan yang ada dunia ini tentunya akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Di dalam Lukas 21 ayat 33 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh ya dan amin. Meskipun keadaan dunia yang tidak menentu, tetapi perkataan Tuhan itu adalah perkataan ya dan amin. Perkataan yang kekal, di mana meskipun dunia ini semakin hari semakin jahat, meskipun keadaan dunia yang tidak menentu, tetapi kita anak-anak Tuhan percaya bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, tantangan keadaan dunia ini, percaya di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kemenangan. Puji nama Tuhan. Dan kita selalu bersyukur bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Dan dikatakan juga di dalam Yeremia 2 ayat 7a dikatakan, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tuhan ciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita bisa menikmati karya dan ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh merasakan bagaimana Tuhan itu ciptakan di bumi ini hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, supaya manusia itu boleh mensyukuri karya dan keagungan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, manusia yang percaya kepadanya, supaya kita manusia boleh menikmati, tidak merusaknya, dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan, boleh membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Inilah renungan yang saya berikan pada saat pagi hari ini. Biarlah renungan ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, supaya kita boleh selalu senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.